Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahmawati, NPM A1G0 18047. Saya mahasiswi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ferry Noperman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar, biologi, dan kimia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biodiversity atau keanekaragaman hayati. Baik, yang pertama di sini ada keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati, selanjutnya yang kedua ada keanekaragaman hayati di Indonesia, ada sistem klasifikasi, dan ada macam sistem klasifikasi. Baik, yang pertama itu ada tingkat keanekaragaman hayati, di dalamnya itu ada gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian di dalam keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada berdasarkan karakteristiknya, kemudian ada berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan ekosistem perairan. Selanjutnya masuk ke sistem klasifikasi. Di dalam sistem klasifikasi itu sendiri ada dasar klasifikasi, tujuan dan manfaatnya, tahapan, dan kunci determinasi. Kemudian di macam sistem klasifikasi itu ada sistem klasifikasi alami, buatan, filogenik, dan takson di dalam sistem klasifikasi tersebut. Kita masuki ke materi yang pertama tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Tingkatan keanekaragaman hayati itu dibentuk menjadi 3 piramida yang menandakan dari yang puncak sampai yang terendah. Di yang paling tinggi itu ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini di bawahnya lagi ada keanekaragaman spesies, antar spesies yang berbeda. Kemudian di bawahnya lagi ada keanekaragaman genetik. Kalau di keanekaragaman genetik ini pada setiap spesies yang sama. Bedanya tadi kalau yang dalam keanekaragaman spesies itu seperti contohnya ini ada kucing dengan macan. Kemudian di dalam keanekaragaman genetik itu ada gambar ayam dengan gen yang berbeda seperti ayam potong, ayam jago, dan ayam kate. A. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan. Seperti yang telah saya jelaskan di gambar di atas, ada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya ada daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencangkup keanekaragaman spesies antara spesies dengan ekosistem. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati tadi dibedakan menjadi 3, ada gen, spesies, ekosistem. Untuk menunjang pemahaman kepada teman-teman sekalian, dapat mengunjungi link YouTube yang tertera pada layar PowerPoint di bawah ini. Baik, yang pertama ada keanekaragaman gen, di mana keanekaragaman gen ini adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya buah durian, atau dalam bahasa latinnya ada Duriozibetinus, adalah ada yang durian yang berkulit tebal, durian berkulit tipis, ada juga durian yang berdaging buah tebal, berdaging buah tipis, ada yang berbiji besar, dan ada yang berbiji kecil. Ini dilihat dari keanekaragaman gen durian tersebut. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman jenis atau spesies. Jadi keanekaragaman jenis atau spesies ini adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di dalam suatu tempat. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, pohon kelapa, pohon jeruk, pohon rambutan, bunga mawar, bunga melati, bunga cempaka, jahe, kunyit, burung kumbang, lebah, semut, kupu-kupu, dan cacing. Nah, berbagai macam makhluk hidup itu adalah berbagai jenis dari keanekaragaman spesies atau jenis itu sendiri. Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem, di mana ekosistem itu terbentuk karena
berbagai kelompok spesies atau jenis itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain dan juga antara spesies yang dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Jadi dia dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Baik, di layar dapat Anda saksikan di situ ada beberapa macam contoh ekosistem yang berada di lingkungan. Ada ekosistem hutan berdaun jarum di mana di dalamnya itu ada beberapa pepohonan yang daunnya itu berjarum. Kemudian ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem lumut, di mana di sana terdapat beberapa banyak lumut, dan ekosistem padang pasir yang ada di gurun, ada ekosistem padang rumput, terus ada ekosistem pantai. Baik, yang selanjutnya ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia di sini ada contohnya ada di gambar tersebut. Ada burung merak, ada bunga rafflesia, ada gajah, dan beberapa keanekaragaman yang lainnya yang ada di Indonesia. Untuk dapat meningkatkan pemahaman Anda dapat melihat link YouTube yang ada di bawah layar. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Nah, berdasarkan karakteristik wilayahnya di sini, ada contohnya misalnya komodo. Komodo itu adanya hanya di Pulau Komodo. Kemudian ada anoa yang adanya di Sulawesi, ada burung cendrawasih yang adanya di Papua, ada Rafflesia arnoldi tentunya ada di Sumatera. Ya, ini adalah beberapa contoh dari keanekaragaman hayati yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah tempat ia tinggal. Baik, keanekaragaman hayati di Indonesia selanjutnya itu berdasarkan karakteristik wilayahnya. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan beriklim tropis. Dilihat secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga tanahnya subur dengan berbagai spesies endemik. Yang kedua ada keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan penyebarannya atau biogeografi. Di sini ada dua, yaitu ada keanekaragaman hayati untuk makhluk hidup seperti hewan dan ada juga yang tumbuhan atau bisa disebut dengan flora dan fauna. Nah, di sini untuk yang pertama itu tentang hewan atau faunanya. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar yang dibatasi oleh garis yang namanya ada garis Wallace dan garis Weber, di mana sebelah barat itu namanya Asiatik dan sebagai tengah itu adanya fauna peralihan, dan yang sebelah timur itu namanya fauna australis. Kemudian yang persebaran flora di Indonesia itu ada beberapa jenis tanaman yang ada di beberapa pulau besar di Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, ada Jawa, Nusa Tenggara, Irian Jaya, dan masih banyak lagi pulau itu yang memiliki keanekaragaman jenis floranya masing-masing. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan ekosistem perairannya. Ada dua, yang pertama ada ekosistem air tawar dan yang kedua ada ekosistem air laut. Kita memasuki yang pertama yaitu ekosistem air tawar, di mana mempunyai ciri-ciri salinitas atau kadar garam yang rendah, variasi suhu yang rendah, penetrasi atau paparan cahaya matahari yang kurang, adanya aliran air atau ekosistem sungai, dan dipengaruhi oleh iklim serta cuaca. Yang selanjutnya ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut di sini adanya hempasan gelombang air laut, maka di daerahnya ada pasang surut yang merupakan perbatasan antara darat dan laut sehingga terbentuk gundukan pasir. Dan jika menuju ke darat terdapat hutan pantai yang terbagi menjadi beberapa wilayah. Nah, di sini ada gambar atau contoh tentang ekosistem air laut. Anda dapat lihat dan saksikan gambar yang ada di bawah ini. C. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada yang pertama itu yaitu ada dasar klasifikasi. Salah satu dasar yang digunakan untuk melakukan klasifikasi adalah mengamati persamaan dan perbedaan morfologi suatu organisme.
Yang kedua ada tujuan dan manfaat klasifikasi. Yang tujuan klasifikasi antara lain mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar mudah dikenali, melihat hubungan kekerabatan antara anggota kelompok makhluk hidup dalam klasifikasi tersebut, mengurutkan proses evolusi atau suatu perkembangan makhluk hidup berdasarkan hubungan kekerabatan dengan golongan lain. Sedangkan adapun manfaat dari klasifikasi itu sendiri antara lain menyederhanakan objek studi, memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain mulai melalui persamaan dan perbedaan ciri dan sifat. 3. Tahap-tahap klasifikasi. Nah, tahapan klasifikasi ini meliputi ada identifikasi, kemudian ada pengelompokan, dan pemberian nama kelompok. Yang keempat ada kunci determinasi. Untuk mempermudah mencari nama organisme yang belum dikenal, kita juga dapat menggunakan kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini digunakan untuk mencari nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui namanya. Aturan dalam kunci determinasi ialah membandingkan ciri-ciri morfologi organisme yang berlawanan. D. Sistem klasifikasi. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu ada sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, dapat saksikan di link YouTube yang ada di bawah layar ya. Yang pertama ada sistem buatan. Nah, sistem klasifikasi buatan ini mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Ada ciri morfologinya, ada alat reproduksinya, kemudian ada habitat dan penampakan makhluk hidup tersebut. Yang kedua ada sistem alami, di mana di dalam sistem alami ini menggunakan klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami ini menghendaki terbentuknya takson secara alami. 3 ada sistem filogenetik. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dan yang lainnya sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup itu sendiri atau disebut dengan filogenetik. Dan takson dalam sistem klasifikasi. Dalam bukunya yang berjudul Handbuch der Systematischer Botanik, Wettstein mengemukakan bahwa tujuan taksonomi tumbuhan adalah pengenalan atau identifikasi jenis, baik yang ada di masa sekarang ataupun hidup pada masa perkembangan bumi yang telah silam, dan upaya untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan ke dalam satu sistem yang di satu pihak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan memberikan gambaran hubungan kekerabatan dalam sejarah perkembangan antara tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, serta di lain pihak dapat memenuhi kebutuhan praktis berupa ikhtisar ringkas di dunia pendidikan itu sendiri. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup di sini ada beberapa tingkatan. Di sini ada yang terbesar hingga yang terkecil. Yang pertama ada domain atau daerah, kedua ada kingdom atau kerajaan, ada phylum, ada klasis atau kelas, ada ordo atau bangsa, ada familia atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Dan pada bagian sebelah kanan itu ada terdapat beberapa urutan atau tingkatan makhluk hidup disertakan oleh gambar. Jadi Anda dapat memahaminya dengan lebih mudah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan penjelasan materi dari saya mengenai biodiversity atau keanekaragaman hayati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.